Tuh lihat, Pi malu nggak sih disindir Ustadz besar, apa nggak ngeri cenah? Lah mereka mah udah buta batin katanya, nggak takut Tuhan. Hey, tenang. Kata gue mah ya, matikan seluruh listrik biar Ustadz Unggahan terbaru di akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat mendadak menjadi sorotan tajam dan memicu kehebohan besar di kalangan netizen yang budiman. Melalui unggahannya, Ustadz Adi Hidayat memperkenalkan sosok asisten pribadinya yang telah setia mengabdi selama 8 tahun lamanya. Langkah yang tidak biasa ini langsung menuai beragam spekulasi liar karena dinilai memuat pesan tersirat yang cukup menohok. Publik menduga kuat bahwa pernyataan tertulis mengenai sang asisten yang tidak pernah meminta jabatan komisaris sengaja menyindir Raffi Ahmad. Sindiran tersebut dikaitkan dengan mantan asisten Raffi yang baru-baru ini ditunjuk menduduki posisi komisaris di perusahaan Krakatau Posko. Walaupun memicu perdebatan sengit di kolom komentar, beberapa netizen yang berbakti menduga tulisan tersebut hanyalah buatan dari admin media sosialnya. Mengenal Yono lebih dekat. Saryono, demikian nama lengkapnya, biasa dipanggil Yono. Beliau adalah asisten pribadi yang telah 8 tahun mengabdi. Dari status single sampai ayah berputra 2. Kinerjanya begitu cekatan dan pandai membaca situasi. Bukan hanya dalam menyiapkan perlengkapan, tetapi juga mampu mengatur ritme kerja. Dari mulai bertugas, istirahat, bahkan waktu sakit, semua ditata dengan presisi. Yono juga begitu realistis. Sekalipun telah lama mengabdi, ia tidak pernah memohon diangkat menjadi komisaris. Selain tidak mungkin saya kabulkan, posisi ini juga tak penting sepanjang gaji terus bertambah dan istri semakin ceria. Demikian tentang Saryono, silahkan geser slide di atas untuk mengenal beliau lebih dekat. Ya, begitulah tulis caption dalam unggahan Ustadz Adi Hidayat. Gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, lagi rame banget postingan Ustadz Adi Hidayat nih ya. Sebenarnya postingannya nggak kenapa-napa, cuma memperkenalkan asisten pribadinya Ustadz Adi Hidayat. Nah, tapi kok bisa rame? Jadi yang bikin rame itu adalah captionnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, captionnya adalah seperti ini. Kita telaah kata-katanya. Yono juga begitu realistis, sekalipun telah lama mengabdi, ia tidak pernah memohon diangkat menjadi komisaris. Aduh, assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Yang bisa jadi komisaris itu hanyalah relawan pendukung. Coy, bumi gonjang ganjing, wah turun gunung, coba lihat. Ini postingan Ustadz Adi Hidayat. Lihat, beliau posting Suryono, demikian nama lengkapnya, bisa dipanggil Yono. Beliau adalah asisten pribadi yang telah 8 tahun mengabdi. Dari status single sampai ayah berputra 2. Kinerja begitu cekatan dan pandai membaca situasi, bukan hanya dalam menyiapkan perlengkapan tetapi juga mampu mengatur ritme kerja dari mulai bertugas, istirahat, bahkan waktu sakit, semua ditata dengan presisi. Yono juga begitu realistis, sekalipun lama mengabdi ia tidak pernah memohon diangkat menjadi komisaris. Selain tidak mungkin saya kabulkan, posisi ini juga tidak penting sepanjang gaji terus bertambah dan istri semakin ceria. Demikian tentang Suryono, silahkan geser slide atas untuk mengenal beliau lebih dekat. Cek aing ge. Ini hati-hati ya, kalau sekelas Ustadz Adi Hidayat sudah turun, ini dia sudah mulai gersang dengan kejoliman yang terjadi di negeri ini. Kita lihat komennya. Pantesan tadi kok buka IG bau wangi masakan, kirain fitur terbaru IG, ternyata wah sedang memasak. Sekelas Wah sampai turun gini bikin sarkas. Wah yang saya tahu benar-benar cukup menjaga soal perpolitikan, berarti sudah keterlaluan katanya.
Udah muak sama kejoliman terang-terangan, tapi bingung juga mesti berbuat apa karena hanya sebatas rakyat mungil. Tuh, lihat. Padahal Ustadz Adi Hidayat selama ini selalu paling berusaha bikin adem masyarakat. Kalau sampai posting begini berarti udah keterlaluan parah. Cina tuh lihat. Beliau ini bukan sembarang beliau. Tuh lihat. Pi, malu nggak sih disindir Ustadz besar? Apa nggak ngeri? Cina. Lah, mereka mah udah buta batin, katanya nggak takut Tuhan. Hey, tenang. Kata gue mah ya, matikan seluruh listrik biar Ustadz Adi Hidayat yang menyala. Kiu. Karir lelaki muda bernama Mufli Budi Ananda ini emang bisa dibilang gila-gilaan. Siapa sangka, berawal dari pembantu yang sebutan kerennya asisten, yang setia siapin baju, mendampingi dan membawakan tas Sultan Andara, dia akhirnya resmi duduk di kursi komisaris di Krakatau Posco. Bukti nyata, kalau lingkaran pertemanan, kerja keras, dan networking yang tepat bisa mengubah garis nasib secara drastis. Dari dunia hiburan yang lawakan majikannya garing, filmnya nggak laku, juga usahanya banyak yang bangkrut, si Mufli si asisten artis bisa langsung lompat ke industri baja raksasa. Dan ini adalah salah satu episode terkonyol sepanjang sejarah bangsa ini. Saya nggak iri ya sama orang ini sebetulnya, karena ya rezeki mah setiap orang beda-beda ya gitu kan. Cuman maksud saya itu adalah orang ini mantan asisten pribadinya Raffi Ahmad yang lulusan D3 Teknik Listrik, yang kemudian melanjutkan S1 tapi mengundurkan diri gitu ya. Itu jadi komisaris BUMN yang revenue-nya juga fantastis gitu ya, bukan BUMN yang kaleng-kaleng sebetulnya. Nah, yang saya pertanyakan di sini itu adalah harusnya kan negara itu punya sistem ya, gitu ya. Pada saat memilih seseorang untuk jadi komisaris di BUMN itu kan ada mekanisme fit and proper test dengan indikator-indikator tertentu. Yang saya jadi bingung sekarang itu adalah gimana sih fit and proper testnya untuk jadi komisaris, gitu ya. Apakah ada tiket terusan yang memang ekspres gitu ya, kayak di Dufan kita nggak perlu ngantri dan nggak perlu tahu lu, yang penting ada sesuatunya gitu. Kalau di Dufan kan kita bayar lebih atau bagaimana gitu ya. Terus sekarang apakah karena kedekatan atau bagaimana? Nah, kalaupun karena kedekatan, tetap kan harus ada kualifikasinya, ya kan? Nggak bisa semena-mena gitu. BUMN, tolong, good corporate governance dari BUMN itu seperti apa? BUMN itu sebagian sahamnya itu dimiliki oleh negara, dan uang negara itu adalah hasil pajak dari kita. Terus komisarisnya seperti ini, saya bukan merendahkan. Yang saya pertanyakan adalah kualifikasi dan bagaimana proses penunjukan seseorang yang akan menjabat sebagai komisaris di negeri ini sekarang. Kali ini kita akan membahas soal meritokrasi di negeri ini yang benar-benar sudah dikangkangkan sehingga melindas semua tatanan pemerintahan di negeri ini. Kita baru saja digegerkan guys. Kali ini artis ternama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Sebenarnya sudah pertanyaan klasik bagi publik. Apa fungsi Raffi Ahmad di negara ini? Dan apa sumbangsinya? Dan sehingga bisa berkehendak sesuka hati. Negeri Konoha kecil telah terbentuk di sekitar Raffi Ahmad. Disinilah cerita meritokrasi telah dikangkangi oleh kekayaan. Kita lihat satu persatu guys. Adik kandungnya Nisa Ahmad bolos menjadi anggota dewan. Apa kompetensinya? Dan apa yang dia bisa lakukan? Lalu adik iparnya, JJ Govinda, menjabat menjadi Bupati Bandung Barat. Apakah itu benar-benar pilihan rakyat? Lalu kita lihat Baritamin, seorang kakak ipar dari Nagita Slavina, yang juga mengisi posisi strategis. Yang paling menggemparkan guys, seorang asistennya, Mufli Budi Ananda, tidak tanggung-tanggung menjelma menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Di mana kompetensinya guys?
Apakah sudah benarkah semua ini? Uji kelayakan, uji kepatutan sudah dikangkangkan. Terus apa guna lagi berpendidikan tinggi di negeri ini? Di saat susahnya mencari pekerjaan, kita dipertontonkan dengan hal-hal yang memalukan. Ini jelas pembiaran yang sangat ugal-ugalan di negeri ini terjadi, guys. Tidakkah uji kompetensi untuk mengambil sebuah jabatan itu penting? Masyarakat Indonesia tahunya Raffi Ahmad itu adalah seorang artis. Kenapa dia harus dikasih wewenang untuk menentukan di mana keluarganya harus berdiri? Masyarakat sudah jengas atas apa yang dipertontonkan di muka publik. Kita lihat saja kesenjangan apa yang dipertontonkan kepada masyarakat. Bagaimana dengan Nadiem Makarim, putra bangsa yang berpendidikan tinggi, yang notabene-nya telah bersumbangsi ke negara ini, membuka lapangan kerja untuk 3 juta masyarakat Indonesia, dan mengabdi selaku menteri. Tetapi kenapa harus menerima kenyataan pahit dengan hukuman 10 tahun penjara? Oh my goodness. Terus sudah benarkah apa yang terjadi dengan asistennya Raffi Ahmad? Dengan hanya lulusan D3, dengan mulus menjadi komisaris di PT Krakatau Posko. Ini bukan masalah kecemburuan sosial, tapi ini suatu hal yang sudah dipertontonkan. Bagaimana pemerintah sudah mengangkangi meritokrasi di negeri ini. Ini suatu kejanggalan yang tidak pernah diterima oleh masyarakat Indonesia. Atas apa yang diterima oleh anak-anak bangsa yang berpendidikan tinggi, seperti Nadiem Makarim, Tom Lembong, dibandingkan dengan mantan asisten yang notabene-nya berpendidikan D3, dapat karpet merah menuju komisaris, tidak tanggung-tanggung, di PT Krakatau Posko. Kita lihat saja nanti, apakah semua yang terjadi di sekitar Raffi Ahmad dengan hedonia menjabat di posisi-posisi strategis di negeri ini, akankah diterima oleh masyarakat Indonesia? We'll see. Di saat rakyat Indonesia sudah tidak lagi percaya dengan tataan negeri ini, jangan salahkan rakyat untuk mengambil alih paksa semua kekeliruan-kekeliruan yang sudah dibentuk oleh pemerintahan yang tidak pada tempatnya. Di saat meritokrasi telah dikangkangkan, jangan harap masyarakat bisa percaya dengan kalian yang hidup hedonia. Dan ingat, tidak menutup kemungkinan teori Nepal akan hadir di negeri ini. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa.